beberapa waktu lalu Bapak Menteri UMKM tidak setuju kalau ojol-ojol demo. Katanya apa? Kalau ojol-ojol demo silakan pindah aplikasi. Apa benda nih woi? Apa benda nih? Para ojol-ojol disuruh pindah aplikasi, itu kenapa? Alasannya kenapa dan bagaimana? Ya, adakah ada maksud tertentu dengan perpindahan aplikasi yang disuarakan oleh Bapak Menteri? Apa benda nih woi? Apa benda nih? Ya, gue udah ikutin cara dari kata-kata Bapak dari Jum United ya, yang mana sepak bola bilang apa benda nih woi. Nah, kita akan coba juga membahas dan mengulik kenapa Bapak Menteri UMKM mengatakan hal demikian, dan apa yang terjadi di kemudian hari, dan apa yang terjadi polemik dengan perkataan ini. Apakah ini bisa pro dan kontra? Apakah ini ada positif dan negatifnya? Yuk, mari kita ulas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba bahas lagi permasalahan ojol-ojol yang nggak pernah habisnya dan juga tidak pernah habisnya sampai kapanpun. Nah, ini kita kulik lagi sebuah berita ya, mungkin kita coba renungkan dengan perkataan dari Bapak Menteri ya, dari Bapak Menteri UMKM seperti ini. Kalau tidak setuju silakan pindah aplikasi. Itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan solusi kepada pengemudi ojol yang keberatan dengan potongan komisi aplikasi. Nah, ini mungkin tentang masalah komisi 10% yang sampai sekarang ini hingga detik ini tidak ada habisnya. Mungkin belum final ya. Yang minta 10% itu belum final sampai sekarang. Jadi Bapak Menteri itu ya udah, kalau nggak mau ya udah pindah aplikasi aja. Mungkin begitu kira-kira. Yuk kita bacakan dari Crusade ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan alternatif pada pengemudi ojek online yang merasa keberatan dengan besaran potongan komisi dari aplikasi. Setelah berdiskusi dengan pihak Maxim dan InDrive, Maman menghimbau para driver atau ojol-ojol untuk mencoba platform lain untuk menerapkan tarif potongan lebih rendah jika merasa kurang puas dengan potongan 15-20%. Ia juga menegaskan bahwa pengemudi atau ojol-ojol tidak dibatasi dalam menggunakan beberapa aplikasi secara bersamaan. Langkah ini dianggap dapat memperkuat hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi serta memberikan kebebasan memilih layanan yang paling menguntungkan bagi mereka. Dan setelah pernyataan itu, apa kata netizen? Masuk gua sendiri. Ojol-ojol suka jalanin, gak suka tinggalin, simple. Nah, itu menurut gua. Kenapa? Karena kita cuma mitra. Kalau kita jalanin ya kita jalin sesuka hati. Kalau kita udah merasa begah, ya udah kita tinggalin aja. Mungkin kita bisa mencari ancang-ancang pekerjaan yang lain dan memulai lagi dari nol. Dan lagi ada yang bilang pindah jabatan aja Pak, jangan jadi menteri kalau nggak kasih solusi. Dagalan semua ini mah para menterinya. Nggak ada solusi kecuali emang benar pindah aplikasi. Goto sampai saat ini masih rugi loh. Wah betul. Ya kan, emang mereka dipilih bukan karena keahliannya, mereka balas jasa sebagai tim sukses. Tapi ini kenyataan paling masuk akal. Udah bener itu. Ya udah bener. Nah, terus ada lagi bilang nih, lu kira nggak dipangkas karyawannya, lu kira enak jadi karyawannya. Yang paling benar jangan ojol lah banyak. Kalau banyak nuntut karena mitra. Kalau nggak ngojol gaji karyawan dari mana? Sebenarnya semua itu saling membutuhkan. Kalau semua SDM Indonesia kayak lu mah kagak bakal maju negara. Otak lu nggak nyampe, nggak bisa bedain mana mitra mana karyawan. Pindah alam lebih baik. Itu kan udah dijelasin. Kalau nggak mau ikut mitranya jadi independen semacam opang. Dijamin nggak ribet potongan ini itu. Jam kerja bebas, terima order atau enggak bebas. Tapi kalau ada kerugian di konsumen, bayar ganti rugi nggak mau. Kemarin minta THR, sekarang ini besok minta apa? Yang terbaru mau diangkat jadi karyawan tetap. Emang orang pabrik. Masa mau jadi karyawan? Aneh negeri Konoha. Buzzer. Demi Allah yang telah memberikanmu rezeki, apakah kau bodoh atau membodohi diri sendiri pada pernyataanmu itu? Kali ini gue setuju. Take it or leave it. Terus RI1 bukan loker yang bagus-bagus gitu buat mereka nunggu pindah ke aplikasi lain. Lu kira setiap detik aplikator buka pendaftaran? Ya udah, kalau lu masih butuh duit ya nggak usah banyak bacot untuk ini itu, mending usaha sendiri aja bos. Lu pikir memelihara aplikasi nggak butuh duit gede? Dikasih otak kok kerjanya ngeluh, ngeri bor.
Ada lagi. Ini sebagai mitra, apa mereka nggak sadar kalau Grab dan Gojek di awal-awal banyak bakar duit. Mereka lupa kalau di awal mereka dapat banyak bonus dari aplikator sampai bertahun-tahun. Terus sekarang waktunya aplikator mau ambil untung untuk survive, mereka malah berkuar-kuar. Pas enak-enaknya cuma diem. Dan banyak oknum mencurangi sistem dan untung dengan keuntungan pribadi. Sekarang giliran aplikator mau balikin modal malah teriak-teriak tersakiti. Ini saya juga mikir deh Pak. Maaf ya, kayaknya mereka berpikir ini sebelum sampai sana. POV mereka sebagai partner atau pekerja, bukan pemilik bisnis. Baliknya silakan, tapi bukan menindas. Jangan buat peraturan seenak jidat. Nah, ada lagi nih. Yang namanya mitra, take it or leave it. Lah, kecuali kalau karyawan yang direkrut. Kalau karyawan tuntut dipecat, paling benar jadi negara. Aduh. Ini mah alasan pengusaha, buktinya banyak perusahaan kontrak gaji di bawah UMR. Kenapa sih kalau mitra nuntut perubahan dikatain? Kalau gitu semua pekerjaan jadi mitra aja mas, take it or leave it. Makin gak waras. Komen Mang Mun, ini nggak bisa gue baca karena gue nggak ngerti bahasanya. Jadi intinya gini, jadi mungkin kada banyak yang minta 10%, mungkin 2 ojol hijau nih gede ya, sedangkan yang lainnya seperti Maxima InDriver mungkin ya 10 sampai 15. Mungkin dari sudut pandang Bapak Menteri ini bilang kalau nggak pindah aplikator. Taman juga susah ya kalau kita memulai dari nol. Apabila 2 hijau gede ini nggak ada, misal nih ya Gojek Grab nggak ada ya, atau mungkin banyak mungkin aplikator ojol baru yang masuk. Tapi kan susah men untuk untuk mengembangkan kembali seperti sebesar Gojek dan Grab. Si malakama kita. Jadi sekarang ya ada keputusan di tangan kita, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan Bapak Menteri UMKM dengan pernyataan ini? Kalau gue sih kurang setuju ya. Tapi mau bagaimanapun, keputusan di tangan kita, apakah kita bertahan jadi ojol atau mencari ancang-ancang ke depannya untuk menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.